Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Nur Prasetya, NIM A7101800005 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester keamanan jaringan, yaitu yang nomor 1A, membuat analisis risiko keamanan terhadap perusahaan beserta penjelasannya. Kita masuk ke jawabannya, yaitu pada aset perusahaan kita mempunyai yang pertama yaitu server cyber sensor jumlah 1 unit dengan spesifikasi Dell PowerEdge R730. Yang kedua, server jaringan 1 unit juga sama spesifikasinya Dell PowerEdge R730. Yang ketiga, server incognito 1 unit spesifikasi Dell PowerEdge R730. Yang keempat, MikroTik 1 unit dengan spesifikasi RB1100AHX2. Yang kelima, PC 20 unit spesifikasi HP NV750-101D atau Intel Core i7 6700. Yang keenam, monitor 14 inch 20 unit spesifikasi XP 23 display. Yang ketujuh, switch 48 port 3 unit merek XP, CCTV 15 unit merek Hikvision, UPS 1 unit spesifikasi Galaxy VX 500 kVA scalable to 1000 kVA 480 volt startup 5x8. Yang ke-10, kabelan 20 roll kabel dengan spesifikasi kabel UTP Belden Cat 6. Yang ke-11, TV display 40 inch 20 unit merek LG. Ya, kita masuk ke selanjutnya, identifikasi ancaman. Yang pertama yaitu sumber ancaman individu di luar organisasi. Jenis ancamannya yaitu information disclosure, blind SQL injection, denial of service, CSRV, session fixation, cookies disclosure, click checking, spam, network and port scanning, network sniffing, malware, virus, dan social engineering. Yang kedua yaitu individu di dalam organisasi atau pegawai. Jenis ancamannya yaitu information disclosure, sama yaitu blind SQL injection, denial of service, CSRV, session fixation, cookies disclosure, click checking, spam, network and port scanning, network sniffing, malware, virus, and social engineering. Yang ketiga yaitu perlengkapan TI atau media penyimpanan pada server, yaitu jenis ancamannya gagal fungsi media penyimpanan seperti disk error atau disk full. Yang keempat yaitu perlengkapan TI atau jaringan komunikasi data. Jenis ancamannya yaitu gagal melakukan komunikasi dikarenakan terdapat serangan wireless jamming atau flood atau collusion, merusak secara langsung perangkat atau jalur komunikasi data. Selanjutnya masih identifikasi ancaman. Yang kelima yaitu pemrosesan data sistem informasi, yaitu kegagalan sistem informasi. Yang keenam, kebakaran, sistem listrik, data hilang, dan infrastruktur IT rusak. Yang ketujuh, gempa bumi, sistem mati dan data hilang, dan infrastruktur IT rusak. Yang ke-8, banjir, sistem mati, data hilang, dan infrastruktur IT rusak. Yang ke-9, hubungan arus pendek listrik, sistem mati dan data hilang. Ya, yang selanjutnya itu ancaman dan dampaknya. Yang pertama yaitu ancamannya virus tingkatan medium. Dampak jika server terkena malware, dampaknya medium karena sistem tidak dapat berjalan dan masih dapat dilakukan perbaikan dengan install ulang. Yang kedua yaitu malware, tingkatannya medium. Jika server terkena malware, dampaknya medium karena sistem tidak dapat berjalan, reputasi disinfolah atau akan hancur. Dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan sangat tinggi karena mendatangkan tim vendor maupun
rekanan untuk memperbaiki server. Yang ketiga yaitu gangguan tegangan listrik tingkatan high. Dampaknya sangat tinggi karena menyebabkan latihan terhambat dan kemungkinan memori server error ketika dinyalakan kembali. Yang keempat, kehilangan data. Dampak sangat tinggi karena data yang ada di dalam termasuk data yang sensitif. Yang kelima, salah pengoperasian tingkatan high, yaitu dampaknya sangat tinggi karena membutuhkan tim vendor dan rekanan yang memperbaiki program. Selanjutnya yang keenam, hacking tingkatan high. Dampaknya sangat tinggi karena membutuhkan tim vendor dan rekanan yang memperbaiki program. Yang ketujuh, pencurian hardware tingkatan low. Dampak terjadinya rendah karena tinggal mengganti saja. Yang ke-8, distribusi file tanpa izin, yaitu tingkatannya high. Dampaknya sangat tinggi karena data yang ada di dalamnya termasuk data yang sensitif dan dapat disalahgunakan. Yang ke-9, software versi lama tingkatan low. Dampaknya terjadinya rendah karena sistem masih bisa berjalan pada versi lama, hanya performanya saja yang kurang. Yang ke-10, unauthorized installation of equipment program tingkatannya medium. Dampaknya medium, masih dapat dilakukan perbaikan dengan install ulang. Contohnya, belakangan ramai diperbincangkan soal kebocoran data puluhan juta pengguna Facebook di seluruh dunia dalam skandal kasus Cambridge Analytica. 87 juta pengguna Facebook, termasuk lebih dari 1 juta dari Indonesia, datanya diambil oleh Cambridge Analytica. Bermula dari kesepakatan yang disetujui, Facebook mengizinkan aplikasi yang dikembangkan Global Science Research mengumpulkan ribuan data pengguna dengan alasan riset akademis. Namun aplikasi itu ternyata malah mengambil data jutaan pengguna berdasarkan pertemanan di Facebook. Sanksi pun tak dapat dihindari. Komisi Informasi Inggris atau Information Commissioner's Office atau ECO menjatuhkan denda sebesar 500.000 pound sterling atau sekitar 10 miliar kepada Facebook. Denda ini dikeluarkan karena platform tersebut terbukti lalai menjaga data dan informasi penggunanya. ICO menemukan bahwa Facebook membiarkan pihak ketiga untuk mengakses data dan informasi pengguna mereka. Parahnya lagi, data yang diperoleh Cambridge Analytica tak hanya untuk dikonsumsi sendiri, namun juga dibagikan ke SGL Group. Sekedar informasi, Cambridge Analytica merupakan cabang perusahaan yang berinduk pada Strategic Communication Laboratorium Group atau SGL Group. SGL diketahui sebagai perusahaan pengolahan yang berafiliasi dengan kampanye iklan Donald Trump pada 2016. Mungkin itu untuk nomor 1A. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.